Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan salah satu bisa memimpin doa. Sudah siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, salam. Baik, selamat pagi. Hari ini ada yang tidak masuk. Oke, nah untuk lebih jelasnya saya cek ya di presensi. Oke, Abdul Hakim Indrawan, Ahmad Husnul Adib Saputra, Aldo Dwi Adiatma, Anifatul Nisfa, Asfia Nabila, Erik Apria Setiawan. Oke, anak-anakku semua, hari ini nanti kita akan belajar tentang lembaga keuangan. Setelah minggu lalu kita sudah belajar tentang uang. Hari ini kita akan mendalami tentang materi lembaga keuangan. Nah, tetapi sebelum masuk ke pembelajaran, silakan jika ada sampah di bawah kalian bisa diambil, kemudian mejanya diluruskan biar nanti belajar kalian nyaman. Oke. Silakan diambil, disimpan dulu gak apa-apa, nanti setelah pembelajaran dibuang di depan. Kelas sudah bersih, meja sudah lurus semua, pembelajaran nantinya diharapkan semua fokus dan nyaman. Nah, tetapi untuk mengecek fokus dan semangat kalian, Bapak punya ice breaking. Nah, ada yang masih ingat ya ice breakingnya? Diperhatikan dulu, nanti setelah itu kita lakukan bersama-sama. Oke, ice breakingnya seperti ini. Oke. Aku datang untuk pergi dan bersemangat. Aku datang untuk pergi dan bersemangat. Aku datang untuk pergi untuk datang. Aku datang untuk pergi dan bersemangat. Oke, ada yang tahu? Ada ya? Oke, gerakan sama suaranya jangan sampai salah, biar kalian fokus. Oke, kita bareng-bareng. Oke, 1, 2, 3. Aku datang untuk pergi dan bersemangat. Aku datang untuk pergi dan bersemangat. Aku datang untuk pergi untuk datang. Aku datang untuk pergi dan bersemangat. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, peserta didik diharapkan dapat memahami lembaga jasa keuangan perbankan. Kemudian selanjutnya memahami fungsi dan tujuan perbankan. Selanjutnya memahami prinsip perbankan, dan yang terakhir menyajikan hasil analisis tugas pokok dan masalah perbankan. Oke, jadi hari ini kita nanti akan belajar tentang perbankan. Nah, seperti minggu lalu Bapak sudah bilang, kita setelah mempelajari uang, hari ini kita akan belajar tentang bank. Apa itu bank, prinsip, tugas, dan pokoknya nanti kita akan pelajari bersama. Oke. Nah, silakan bisa diperhatikan di depan. Lembaga keuangan. Yang ada di benak pikiran kalian apa ketika kalian mendengar lembaga keuangan? Bank, betul. Terus BPR. Kemudian Bagadian, lembaga keuangan berarti berasal dari dua kata, lembaga dan keuangan. Lembaga keuangan. Oke, nah misal kalian punya uang 1 miliar. Nah, kan itu nggak mungkin dihabiskan secara langsung dalam 1 jam. Nah, 1 miliar itu pasti disimpan. Nggak mungkin langsung kalian buat foya-foya kan. Nah, disimpannya biasanya di mana? Antara di tabungan ataupun istilahnya celengan di rumah, atau di bank? Di bank. Nah, alasannya apa? Kenapa kok disimpan di bank? Lebih aman, biar nggak ada tuyul. Terus?
bisa dapat bunga, betul. Oke, yang lain ada. Kenapa kok nggak memilih disimpan di rumah aja, di lemari ataupun dimasukkan ke celengan? Oke, uang bisa rusak. Oke, nah jawabannya betul. Semua itu karena yang pertama keamanan dari uang tersebut. Nah, kemudian bank juga lebih privasi. Nah, tadi lebih aman. Nah, selanjutnya kondisi uang akan tetap tidak berubah. Kalau kalian menyimpan uang di celengan ataupun di lemari, nah itu nggak tahu entah itu nantinya dimakan rayap ataupun dimakan apa ataupun tadi diambil tuyul, itu kan nggak tahu. Nah, itu salah satu manfaat menyimpan uang di bank. Oke. Nah, di sini udah ada yang pernah ke bank. Nah, bank di sekitar Manggen apa? BRI, BNI, BCA, terus Bank Jateng, Mandiri. Nah, itu semua kan kalian pasti bingung kok ada sih namanya BNI, Bank Nasional Indonesia, BRI, Bank Rakyat Indonesia, tadi Bank Jateng, BPD, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Nah, itu yang membedakan apa? Nah, itu yang membedakan itu dari jenis-jenisnya. Nah, jadi bank itu banyak jenisnya. Ada tadi bank konvensional. Bank konvensional tadi ada BCA, BNI, dan sebagainya. Kemudian bank yang pembangunan daerah, bank daerah, punya BUMD, bank badan usaha milik daerah, ada Bank Jateng tadi. Nah, kemudian ada lagi yang menggunakan syarat-syarat atau syariat agama Islam, Bank Syariah Indonesia, betul. Oke, tapi itu semua masih ada di bawah naungan Bank Sentral. Ada yang masih ingat Bank Sentral apa? Bank Indonesia, betul. Tujuannya untuk berdirinya Bank Sentral itu untuk apa? Mencetak uang, salah satunya. Kemudian mengedarkan uang dan menjaga kestabilan uang agar tidak terjadi inflasi dan deflasi. Nah, ada yang masih ingat inflasi itu apa? Ayo, inflasi dari kata inflasi berarti ke dalam terjadi peningkatan secara terus menerus harganya. Nah, kalau deflasi berarti penurunan, kebalikannya, betul. Oke, berdasarkan deskripsi tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya Bank Sentral atau tadi Bank Indonesia itu mempunyai fungsi untuk kestabilan ekonomi. Nah, stabilan ekonomi itu melalui dari badan-badan perbankan di bawahnya. Nah, badan-badan perbankan di bawahnya tadi ada bank konvensional, kemudian ada syariah, ada bank BPR. Nah, selanjutnya Bank Sentral selain untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, nah Bank Sentral juga bertugas untuk menjaga agar tidak terjadi inflasi atau deflasi. Nah, yang nantinya tujuannya yaitu mensejahterakan masyarakat. Nah, mensejahterakan masyarakat dengan apa? Dengan menciptakan ekonomi yang stabil, menciptakan ekonomi yang tinggi. Nah, nantinya ketika ekonomi itu tinggi, dapat membuka lapangan pekerjaan dan bisa untuk mengurangi pengangguran. Nah, itu salah satu dari fungsi Bank Sentral. Nah, oke, tetapi selain Bank Sentral, saya tambahkan ketika tadi ada badan-badan perbankan di bawahnya. Nah, badan-badan perbankan ini diawasi oleh OJK. Nah, selain diawasi oleh Bank Sentral, juga diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu tugasnya ada menjaga kestabilan dari perbankan tersebut, menyelidiki misal ada masalah, kemudian memberikan solusi. Nah, itu tugas dari OJK. Selain mengawasi dan menjaga permasalahan dari badan-badan perbankan yang ada di bawahnya. Selain bank mempunyai fungsi, bank juga mempunyai prinsip. Jadi tidak sembarangan bank melaksanakan atau membuka operasional perbankan. Nah, itu juga ada prinsip-prinsipnya agar bisa dipercaya oleh nasabah. Oke, yang pertama, prinsip kepercayaan. Nah, prinsip kepercayaan dalam perbankan, misal kalian mempunyai uang banyak tadi. Nah, 1 miliar. Nah, kalau bank tidak mempunyai prinsip kepercayaan, pasti nasabah tidak pergi ke bank tersebut. Nah, prinsip kepercayaan itu gunanya untuk
menjaga apa yang sudah dititipkan oleh nasabah ke bank. Nah, nantinya nasabah bisa percaya ke bank tersebut kalau bank tersebut bisa menjaga uang secara aman. Nah, itu bisa kalian tukar di bank kalau dia di Bank Indonesia, ataupun biasanya ada perusahaan-perusahaan penukaran uang. Nah, kalau di Semarang itu di dekat Simpang 5. Nah, tapi kalau di perusahaan-perusahaan tersebut biayanya biasanya lebih mahal karena ada biaya layanan jasanya. Tapi kalau di Bank Indonesia, kemudian di bank-bank umum itu sesuai kurs jual dan kurs belinya. Oke, misal kalian punya uang rupiah, nah tapi kalian mau ke Malaysia, jadi harus ditukar ringgit dulu. Gitu. Nah, kalau kalian nukernya di Bank Indonesia itu sesuai kurs jualnya. Misal satu ringgit itu berapa rupiah? Biasanya satu ringgit kan sekitar 4.000 atau 3.500. Oke, silakan jika ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung masuk ke sesi diskusi. Oke. Nah, untuk kelompoknya seperti minggu lalu yaitu hasil dari asesmen diagnostik kalian. Nah, Bapak kemarin minggu lalu sudah memberikan kelompok itu hasil dari asesmen diagnostik kalian sesuai dengan gaya belajar kalian. Nah, setelah ini silakan berdiskusi. Apa tugasnya? Nanti Bapak jelaskan instruksi tugasnya. Oke, silakan membentuk kelompok. Oke, sudah membentuk kelompok semua. Oke, sebelum Bapak jelaskan, di sini Bapak akan merubah nama kelompok kalian. Oke, kelompok 1 yaitu kelompok rupiah. Kelompok 2 kelompok rupiah, kemudian kelompok 3 kelompok real, kelompok 4 kelompok ringgit, kelompok 5 kelompok dinar, kelompok 6 kelompok dolar, dan kelompok 7 kelompok peso. Nah, itu sesuai nama-nama mata uang. Biar kalian ingat nama kelompoknya. Oke, nah kemudian tugasnya apa? Nah, silakan nanti kurang lebih 15 menit kalian berdiskusi tentang kelompok 1 membahas bank konvensional. Nah, membahas bank konvensional, kemudian kelompok 2 membahas bank syariah, kelompok 3 membahas bank sentral, kelompok 4 membahas bank pemerintah daerah atau bank jateng, kelompok 5 bank dunia, kelompok 6 asuransi, dan kelompok 7 pasar modal. Nah, tugas kalian menganalisis. Yang pertama, kalian mencari tentang deskripsinya atau tentang pengertian dari bank-bank tersebut sesuai dengan yang kalian dapatkan. Yang kedua, mencari tugas pokok dan fungsinya. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mencari permasalahan yang ada di perbankan tersebut. Nah, kemudian kalian sajikan dalam bentuk infografis, nanti presentasikan setelah diskusi selesai. Oke, sampai sini bisa dipahami? Oke, 15 menit mulai dari sekarang. Silakan. Satu, yang maju pertama dari kelompok 3. Oke, yang nomor undi 2, kelompok 2. Oke, kelompok 4, maaf. Kemudian nomor undi 3, kelompok 5. Nomor undi 4, kelompok 6. Nomor undi 5, kelompok 2. Nomor undi 6, kelompok 1. Nomor undi 7, kelompok 7. Oke, sisa dan dapat terakhir lagi. Oke, silakan sebelum presentasi saya jelaskan dulu untuk sistem presentasinya seperti biasa. Nanti kalian maju semua, tetapi ada moderator. Ada moderator yang memimpin jalannya presentasi. Jadi nanti kalian tunjuk siapa yang mau jadi moderator. Setelah itu kalian menjelaskan hasil diskusi kalian. Nah, dipaparkan di depan, presentasikan. Nah, itu mau bisa dibagi atau beberapa orang saja yang menjelaskan, nggak apa-apa. Nah, tergantung pembagian jobdesk dari kelompok kalian masing-masing. Oke, setelah penjelasan nanti ada sesi tanya jawab. Oke, silakan dari kelompok lain nanti yang ingin bertanya tentang kelompok yang maju silakan nanti mendapatkan nilai keaktifan. Setelah itu nanti dari kelompok yang memaparkan atau yang menyajikan membacakan kesimpulan atau menyampaikan kesimpulan dari hasil presentasi tersebut. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan nomor undi 1. Oke,
Oke, sebelum presentasi dimulai, silakan dari kelompok lain bisa memperhatikan isi dari yang disajikan kelompok yang di depan. Kemudian yang presentasi dimaksimalkan, karena di sini Bapak punya reward nanti untuk kelompok terbaik ketika presentasi. Oke, bisa dimulai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan tentang pasar model. Perkenalkan, nama saya Dudra Madani. Perkenalkan, saya Ovi Arif Armando. Di sini kita akan membacakan pengertian pasar model. Pengertian pasar model adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan seperti utang, ekuitas saham maupun instrumen lainnya. Tujuan pasar modal beroperasi adalah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pembangunan dan fungsi pasar modal. Cukup sekian presentasi dari kami. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Dina dari pewarnaan di kelompok 4. Kan kalau di pasar modal itu butuh pemodalnya, nah itu kenapa sih kok butuh pemodal dalam dengan pasar modal? Kayak maksudnya apa? Maksudnya fungsi pemodal. Fungsi penunjang dari pasar modal. Bisa ditaruh dulu pertanyaannya. Ada yang mau tanya lagi? Oke, silakan. Maksimal 2 ya tiap kelompok ya, mengingat waktunya. Mengapa pasar modal itu dapat meningkatkan pendapatan masyarakat itu melalui bunga atau melalui yang lainnya? Tadi pasar modal dapat meningkatkan beda dari apa? Keuntungan dari sebenarnya itu. Oh ya. Evelyn ini ingin menjawab pertanyaan dari Evelyn. Lembaga penunjang pasar modal merupakan badan institusi yang berfungsi sebagai pendukung dalam kegiatan jual beli dalam pasar modal. Fungsi lainnya adalah untuk melayani pegawai serta masyarakat umum. Dan terima Mbak Evelyn. Ya, terima kasih. Ingin menjawab dari pertanyaan dari kelompok 2. Terdapat 2 fungsi pasar modal untuk perekonomian negara. Satunya, sarana pendanaan usaha atau bagi perusahaan untuk pendapatan dana dari masyarakat yang berinvestasi. 2, sarana investasi untuk masyarakat pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana atau lainnya. Berarti nanti kalau misalnya pendapatan negara itu bisa dapat dari saham, terus dapat dari obligasi, terus juga dapat dari reksadana juga bisa. Intinya yang ada di instrumen pasar modal tadi yang sudah aku jelasin. Bisa terima? Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kesimpulannya. Kesimpulannya, pasar modal itu adalah pasar untuk keuangan jangka panjang yang bisa memperjualkan seperti utang, saham, terus yang tadi aku jelasin obligasi, terus reksadana atau lain sebagainya. Itu aja kesimpulannya. Dan cukup. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih dari nomor undi pertama. Sedikit saya tambahkan, tadi ada pertanyaan kenapa
pasar modal bisa menambahkan pendapatan negara. Oke, selain tadi menjual surat-surat berharga, di pasar modal juga ada pajaknya, Mbak. Nah, pajak itu bisa masuk ke negara. Ketika kita menjual ataupun membeli surat-surat berharga tersebut, kita juga membayar pajak. Nah, pajak itu nantinya masuk negara bisa meningkatkan pendapatan negara. Sebelumnya saya jelaskan dulu untuk tahun itu nanti di HP kalian hanya ada simbol-simbol. Nah, untuk soal dan jawaban ada di layar. Nah, nanti saya bacakan dan saya sebutkan simbolnya. Oke ya. Nah, di HP kalian hanya ada simbol dan warna. Nah, nanti saya menyebutkan soalnya, membacakan soalnya dan menyebutkan simbol dan warnanya karena layarnya kurang memadai. Ya. Oke. Jadi bisa dipahami? Oke, bisa dimulai ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, tentang lembaga keuangan. Soal pertama. Oke. Gimana? Ya, oke. Oke, salah satu perbedaan bank syariah dan bank konvensional adalah merah, bank konvensional menerima deposito, bank syariah tidak. Biru, bank konvensional menyalurkan kredit pedagang, bank syariah petani. Kuning, bank konvensional mendapat bunga, bank syariah bagi hasil. Oke. Nah, selain kalian memperhatikan saya membaca, kalian juga bisa memperhatikan di depan. Oke. Nah, yang nggak kelihatan berarti mendengarkan saya membaca. Oke. Nah, ingat ada waktunya ya. Ya, siap. Soal selanjutnya. Manakah lembaga di bawah ini yang termasuk lembaga keuangan bukan bank? Merah, bank sentral, biru, bank syariah, kuning, asuransi, hijau, bank umum. Silakan dipilih. Jawaban asuransi. Soal terakhir. Simpanan seseorang kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu disebut merah tabungan, kuning deposito, biru cek, hijau giro. Simpanan seseorang kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu disebut. Silakan dipilih jawabannya. Oke, jawaban tabungan. Oke, kita lihat skor akhirnya. Siapa yang menduduki peringkat? Oke, peringkat 3 ada Mbak Sania. Peringkat 2 ada Mbak Sania. Dan peringkat pertama ada Mbak Adriani. Oke, sampai sini ada pertanyaan terkait materi yang kita pelajari tadi. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, jika tidak ada, tadi kita sudah presentasi. Untuk presentasinya kalian sudah maksimal, sudah sesuai dengan prosedur presentasi. Tadi sudah ada moderator, penyampaiannya sudah maksimal, kemudian ada kesimpulan. Nah, itu sesuai dengan prosedur presentasi. Nah, tadi juga sudah kita melaksanakan game atau post test untuk mengukur kepemahaman kalian. Oke, seperti janji Bapak di awal, Bapak akan memberikan reward. Silakan tadi untuk kelompok Bapak sebutkan untuk kelompok yang berhak mendapatkan reward yaitu kelompok undi pertama dan kelompok undi kedua. Oke. Nah, selanjutnya untuk kelompok silakan untuk Mbak Adriani, Mbak Naila dan Mbak Sania. Silakan bisa maju untuk memperoleh hadiah. Bapak beri hadiah. Oke, silakan untuk mendapatkan hadiah. Silakan tadi 3 orang pemenang kuis dan perwakilan kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok undi pertama dan kelompok undi kedua. Silakan bisa maju. Oke. Silakan. Ini yang apa? Yang kuis. Oke, kuis. Oke. Nah, yang kelompok silakan kelompok undi pertama dan kelompok undi kedua perwakilannya.
Mbak Evelyn dan kelompok. Ayo, siapa? Kesini lagi, geser lagi. Oke, ini yang quiz. Oke, selamat ya. Oke, silakan bisa kembali ke tempat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita akan merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Nah, Bapak kita nanti ada yang merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Bagaimana pemahaman materi tentang hari ini? Bagaimana tentang pembelajaran kita hari ini? Nanti Bapak minta 2 siswa untuk merefleksikan. Nah, selain itu nanti yang lain bisa mengisi link Google Form. Oke, untuk pertanyaannya. Pertanyaannya yang pertama, apakah materi yang disampaikan bisa dipahami? Kemudian, apa yang membuat tertarik saat belajar tadi? Kemudian, apa yang terpenting yang kamu pelajari hari ini? Apa yang ingin kamu pelajari lebih lanjut? Kemudian, selanjutnya yaitu 1 kata untuk pembelajaran ekonomi hari ini. Oke, Bapak melakukan refleksi. Oke, silakan, Mbak. Oke, materi bisa dipahami, Pak? Bisa diterima jelas. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Oke, terima kasih yang sudah memberikan refleksi. Semoga kedepannya kita bisa belajar lebih dalam lagi dan nantinya ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Oke, sebelum kita tutup, Bapak ingin menyimpulkan dulu. Nah, tetapi sebelum Bapak menyimpulkan, Bapak ingin 1 orang untuk menyimpulkan apa materi yang kita dapat hari ini. Kalau tadi kan refleksinya bisa dipahami atau tidak, kemudian bagaimana proses pembelajaran hari ini. Kalau ini kesimpulannya. Oke, silakan salah satu bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Oke, Mbak Evelyn, silakan, Mbak. Iya. Ya, materi hari ini kan tentang lembaga keuangan perbankan kan. Dan itu bank itu merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan yang artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dengan keuangan. Fungsi utamanya di banknya itu adalah untuk menyediakan jasa, berupa penyimpanan dana dan perluasan kredit. Lalu ada beberapa bank yaitu bank sentral, bank umum, bank pembangunan rakyat atau BBR. Contohnya dari bank umum itu ada BCA, BNI, BRI. Terus kalau bank syariah itu ada bank konvensional, bank umum dan bank syariah. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak. Oke, terima kasih Bapak simpulkan untuk pembelajaran hari ini kita sudah belajar tentang lembaga keuangan perbankan. Nah, lembaga keuangan perbankan tadi dibagi menjadi 2, yaitu lembaga keuangan bank dan non-bank. Dan tadi kita mempelajari tentang lembaga keuangan bank. Nah, bank banyak jenisnya. Ada bank sentral, bank konvensional, kemudian bank syariah, kemudian ada BPR. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, pembelajaran hari ini Bapak cukupi. Untuk minggu depan kalian bisa belajar tentang OJK dulu dari rumah. Kita minggu depan akan belajar tentang otoritas jasa keuangan. Nah, apa sih itu OJK, bagaimana fungsinya dan apa yang diawasi? Kita akan pelajari minggu depan. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, sekian dari Bapak. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa minggu depan. Setelah ini, kalau kalian istirahat, silakan istirahat. Pilih makanan yang sehat. Oke. Nah, jangan makan makanan yang instan. Tidak dilarang, tapi jauhi. Karena makanan juga itu baik untuk tubuh kita. Selain tubuh kita, juga untuk berpikir kita. Nah, karena kalau kita bisa berpikir, kita mendapatkan ilmu, nantinya ilmu yang bermanfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.